Namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, Reiki Energy Master. Kalau kalian mau konsultasi bareng aku, kalian langsung bisa klik link yang ada di description box. Aku perlu informasikan pembacaan ini bersifat general energy reading. Boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil suatu keputusan, dan bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Virgo, apa kabarmu? Ini adalah pembacaan untuk dirimu ya di bulan Oktober nanti. Peruntungan, kesehatan, dan percintaan semoga bagus, dan semoga kamu juga dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya. Oktober ini mungkin banyak drama-drama yang dihadapi oleh orang-orang Virgo. Ini Sun, Moon, and Rising ya. Jadi kalau kalian punya Sun, Moon, and Rising, kalian bisa melihat bacaan ini. Oke. Ada Four of Cup, energi dari peruntungannya. Ada yang berusaha untuk disconnect dari sesuatu nih. Ada yang berusaha untuk melepaskan sesuatu. Oke. Kesehatan, ada Two of Coins, balance. Bagaimana dengan percintaan? Ada kartu The Hierophant. Drama kan, banyak drama. Bottom deck energinya kita punya Eight of Swords. Ada yang perlu kita lepaskan di bulan Oktober ini teman-teman. Ada yang membelenggu kita dan kita tidak paham itu sebenarnya mengganggu hidup kita, tapi kita kayak membiarkan dia berkembang di dalam diri kita. Ya, orang-orang Virgo ini hati-hati di bulan Oktober. Ini warning sih menurut aku. Kayak mungkin Eight of Swords ini menandakan kita tuh terbelenggu dengan pikiran kita sendiri, ketidakmampuan kita sendiri, ketakutan kita sendiri, yang harusnya kita nggak mikirin ini, tapi kita mikirin ini, yang harusnya nggak ada jadi ada gitu. Ya menurut aku Eight of Swords ini general energy sepanjang bulan Oktober, jadi bulan yang mungkin berat ya buat orang-orang Virgo. Mau maju tapi takut, mau mundur juga takut. Istilahnya kayak setengah-setengah gitu, kayak nggak all out gitu di bulan Oktober nanti. Hati-hati ya Virgo semua. Kalian harus sudah paham apa sebenarnya potensi diri kalian tuh. Apa yang bisa kalian lakukan di bulan Oktober? Apa yang harus kalian lakukan bahkan gitu? Apa yang harus kalian fokuskan gitu? Ya, kalau dilihat dari kartu Four of Cup ini, kayak kalian nggak termotivasi untuk dapetin macam-macam. Udah nggak kayak apa sih yang kalian cari, nggak ngerti juga sih menurut kartu Eight of Cup, Four of Cups ini. Kayak seakan-akan kalian itu kayak ngerasa udah nggak bersemangat lagi melakukan apa-apa. Bukan berarti kalian nggak punya uang gitu, tapi kayak aku ini ngerjain apa-apa kok kayak salah atau kalah atau bahkan gagal gitu. Jadi udah di tahap yang kayak ya udahlah pasrah gitu nggak sih? Nanti di bulan Oktober orang-orang Virgo justru kalau kalian sudah pasrah gitu ya, bisa saja penciptaannya terjadi lebih efektif. Kalau kalian pasrah di bulan Oktober, mungkin peruntungan kalian jauh lebih baik, lebih banyak, lebih besar, lebih balance gitu. Secara finansial aku lihat memang mungkin kalian tuh sedang ngerem ya. Ngerem untuk spending, ngerem untuk belanja, ngerem untuk, pokoknya kalian sedang ngerem gitu. Kayak kalian tuh takut untuk ngeluarin uang yang banyak dan gak penting gitu. Atau bahkan ke diri kalian sendiri aja kalian lagi pelit-pelitnya nih. Entah kenapa mungkin kalian sedang terlilit hutang kah atau apakah. Hati-hati ya Virgo di sana. Ini kayak warning banget buat kamu. Kamu harus membebaskan dirimu dari belenggu ini. Ini juga bisa ngomongnya tentang hutang loh di bulan Oktober nanti. But Four of Cup, mungkin ada baiknya kita disconnect dengan problem-problem yang kita ciptakan sendiri ya. Aku yakin di bulan Oktober kalau kalian berbisnis, bisa saja memang bisnisnya ya naik turun, tapi ya you will get there. Ada perbaikan tapi ya oke lah. Pasrah itu adalah kuncinya untuk kalian. Kalau kalian berkarir, kayak kalian ngerasa bosan dengan karir kalian. Kalian tuh pingin pergi tapi nggak bisa. Mau nggak mau loyalty adalah jawaban buat kalian untuk bertahan dan bertahan lagi untuk 1-2 tahun ke depan supaya kalian punya kayak simpanan gitu. Aku nggak bisa bilang ini good reading, tapi ini adalah warning buat kalian semua untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan uang, ya. Berat mungkin buat Virgo, tapi ya ini harus dijalanin sih menurut aku. Mau nggak mau hasil terbaik adalah pasrah, dan mungkin pasrah ini adalah jawaban buat kamu untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik nantinya. Aku yakin kalian nggak akan miskin kok. Kayak ya ada lah uang buat makan, jalan-jalan tuh mungkin
ada weekend kalian masih bisa makan-makan enak. Tapi kayak ada sesuatu yang menahan diri kalian untuk tidak terlalu mewah gitu. Ya, ini bertolak belakang dengan energi Virgo yang biasanya menginginkan kemewahan gitu. Well, bagus sih menurut aku. Ada positif dan minusnya ya, ada negatif dan positifnya. But I hope it's all positive dan kalian bisa memetik hikmah dari pembacaan ini. Hati-hati banget di sana. Karir mungkin juga kayak, aduh, males. Itu lagi, dia lagi, problem yang sama lagi dan lagi. Itu aja terus patternnya. Jadi kayak, aku pengen ganti karir, aku pengen kesini, nggak bisa gitu. Kalau nggak kerja di sini aku gimana gitu. Ya terlalu banyak kekhawatiran dalam dirimu. But it shall pass ya. Ini akan selesai dengan waktu yang terbaik yang semesta berikan nanti. Di dalam kartu kesehatan kita punya Two of Coins, which is sebenarnya ini ada dua energi yang tertangkap. Satu sisi kesehatan kalian cukup baik gitu ya, seimbang lah. Ya waktunya nanti sakit ya paling 1-2 hari sakit gitu. Selebihnya sehat. I think Oktober ini buat Virgo adalah momen-momen dimana kalian tuh harus rajin olahraga, rajin jogging, rajin lari, rajin untuk menggrounding diri kalian, rajin untuk apa ya istilahnya, berkontemplasi gitu. Menurut aku gitu orang-orang Virgo di bulan Oktober nanti. Kalau enggak, bisa aja the Two of Coins ini mengganggu mental kalian. Karena kan dia ada perubahan tuh, transisi. So, sehat. Yang sakit juga akan sembuh gitu. Tapi mau nggak mau kita jaga. Karena pola makan orang-orang Virgo di bulan Oktober nanti jauh lebih besar tuh. Kegemukan adalah masalah. Berat badan bakal jadi membuat kalian stres tuh. Menurut aku. Jadi udah benar-benar mikirin bagaimana pola makan. Dan juga ada pola tidur yang mungkin mengganggu kalian nih menurut aku. Sudah harus mulai konsumsi suplemen penenangnya seperti ashwagandha gitu-gitu. Itu bisa ngebantu untuk orang-orang Virgo supaya bisa bobo lebih nyenyak gitu. Overthinking karena mikirin duit. padahal ada aja duit yang nggak akan miskin menurut aku. Orang-orang Virgo mah ada selalu peluang buat dia gitu. Dia bisa menciptakan, mengkreat, memanifestasi apa yang kalian mau gitu. Cuma memang ego di dalam diri orang-orang Virgo itu kan dia punya pride. Well, aku rasa bagus sih sebenarnya dalam kesehatannya, tetap harus dijaga ya teman-teman. Kalau kalian sakit ada kesembuhan ini. Dan mungkin kalian memang butuh liburan untuk sekedar having fun, untuk duduk di tepi pantai dan meng-cleansing mental kalian. Itu udah cukup sih untuk healing ya. Di percintaan ini ada perbedaan sih menurut aku. Entah ini perbedaan keyakinan, pendapat, atau bahkan cara pikir antara kamu dengan pasanganmu. Jadi mungkin akan terjadi drama-drama yang berhubungan dengan itu. Perbedaan nih ya, di Hierophant. Ini bisa menandakan penolakan juga dalam keluarganya terhadap dirimu. Ada rejection yang terdapat dalam dia ke kamu, keluarganya ke kamu. Tapi di Hierophant ini ngomongin tentang pembelajaran, bagaimana kalian akan berkomitmen nanti di dalam perbedaan ini. Ya, jadi banyak ya. Bisa saja perbedaan ini ngomongin tentang agama, cara berpikir, cara hidup, atau bisa saja perbedaan-perbedaan komitmen gitu, perbedaan-perbedaan prinsip. Banyak nanti perbedaan yang kalian temukan gitu. So yang mana perbedaanmu? Menurut aku gitu. Aku juga nggak bisa bilang ini baik pembacaan untuk Virgo di bulan Oktober untuk percintaan. Tapi ada pembelajaran yang berharga nih yang kalian bisa petik di dalam percintaan kalian gitu. Kalian mempelajari tentang dia, bagaimana keluarganya men-treat kamu, bagaimana dia mungkin mengghostingmu juga, bagaimana dia kayak nggak bisa ngomong tentang perbedaan ini terhadap hubungan ini. Jadi kayak kamu bakal belajar sebenarnya dia ini gimana ke kamu gitu. Paham ya? Dan bagaimana Kak kalau kita jomblo? Ya aku rasa di Hierophant ini sebenarnya bisa saja kalian akan memulai satu komitmen yang baru dan lebih baik, lebih beda gitu daripada sebelumnya. Gitu aja sih menurut aku. Orang-orang Virgo nggak ada yang istimewa banget, tapi ya ya oke lah ya, oke. Yang perlu kalian khawatirkan tuh sebenarnya energinya di bulan Oktober tuh kayak males, kayak terikat dengan pikiran sendiri dan kayak takut untuk berkembang cenah. Wadah.
Apa ya? Ya itulah. Menurut aku kalian-kalian ini di bulan Oktober kayak sulit gitu, cenah. Oke, kita lihat bagaimana oracle-nya berpendapat tentang ini. Oke. Ada Coyote Spirit. Ya. Kalian nggak perlu terburu-buru untuk melakukan semua ini. Coyote Spirit ini sebenarnya divine timing. Ya, waktu semesta adalah waktu yang terbaik. Jadi, kalau dibilang kalian akan mendapatkan hal yang kalian tunggu, pasti. Cuma memang waktunya yang nggak sesuai. Waktunya yang harus kalian tunggu. Sabar. Divine planning adalah waktu yang terbaik buat kalian. So, nggak usah terburu-buru untuk segala sesuatunya. Kalau kalian nggak bisa melepaskan kemelekatan di saat ini, ya mungkin Desember, November gitu. Nggak apa-apa. Santai aja dulu. Take your times. Ya, take it easy. Everything is going to be fine for you. Thank you. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung konsultasi dengan cara mencatat nomor aku yang ada di description box atau mengklik link yang ada di situ, link tree-nya. Oke? Thank you. Namaste, salam kedamaian. Bye bye from now. Here we go.